Baik, rekan-rekan AB Channel, setelah beberapa bulan kami vakum di podcast. Ini vakumnya karena kita harus di lapangan terus, liputan terus. Nah sekarang podcast perdana lagi, cuman agak berbeda. Podcast perdananya biasanya kita di studio. Oh. Kalau sekarang alhamdulillah kita nih suatu kehormatan nih bisa podcast di mesnya teman-teman Persima nih. Nah sebelumnya kawan-kawan, hari ini kita podcast spesial karena saya itu sebenarnya dari 3 bulan yang lalu ingin podcast, ingin ngobrol-ngobrol lah lebih tepatnya dengan teman-teman Persima, cuman satu dan lain hal baru sekarang terlaksana nih Nah kawan-kawan, kami podcastnya bersama, kalau panggilan akrab di sepak bola itu Papap. Jadi Papap itu bapaknya sepak bola Majalengka nih. Bisa aja. Jadi sebenarnya itu Papap itu nama aslinya tuh apa Pap? Gini, karena mungkin saya aktif di sepak bola, saya membawahi beberapa tim di Majalengka, juga membawahi beberapa teman-teman supporter. Mereka memanggil saya selayaknya orang tua, mungkin mereka memanggil saya Papap. Kalau nama asli saya ya Hendro Aljun. Hendro Aljun, ada juga yang menyebut saya Bang Edo lah dan segala macam. Tapi mereka rata-rata memanggil saya Papap Aljun. Karena kebetulan teman-teman ini nggak tahu kata Papap itu dari mana itu ya. Mereka manggil Papa ya. Mungkin karena di sini di desa kami manggilnya papahnya Aljun gitu kan. Anak saya ada yang bernama Aljun. Jadi mereka memanggil saya Papa. Ya itu mungkin suatu panggilan sayang dari teman-teman sepak bola buat saya. Oh gitu. Tapi saya juga sempat cross check juga, sempat gali nih informasinya Papap tuh siapa. Ternyata selain memang konsen di sepak bola juga ini bocorannya pembisnis juga nih Pak, nih bocorannya nih. Ya kalau itu bisnis gimana nih tuh? namanya orang kampung ya, di satu desa di Majasari Ligung. Sedikit lah ada peternakan, ada toko ya. Juga bekerja di Jakarta. Jadi ya Sempat viral juga. oh ya itu sih cuma sekedar apa ya, membagikan kebahagiaan bersama orang lain. Jadi buat saya adalah apa yang saya dapat hari ini, ada rezeki orang lain yang perlu saya sampaikan, termasuk untuk sepak bola. Oke, keren. Nah, Pap, ngomong-ngomong sepak bola di Majalengka nih, Pap. Klub sepak bola itu sebenarnya di Majalengka tuh ada berapa, Pap? Saya melihat kebetulan saya salah satu anggota ESCO di ASKAB, Asosiasi Kabupaten untuk PSSI. Saya ada di dalamnya, saya salah satu anggota ESCO, kebetulan ketuanya adalah Pak Haji Asep Muslim, saya ESCO-nya. Kalau di standarnya ESCO-nya, di standar di PSSI-nya itu ada 15 tim resmi. Di Majalengka. Di Majalengka, 15 tim resmi yang berapliansi yang sudah disetujui oleh PSSI ASKAB Majalengka. Tapi untuk klub kampung atau Tarkam itu hampir 50 sampai 60 klub yang Tarkam. Tapi yang terregister di PSSI itu 15. Nah, ini kami sampaikan juga ya ke pemirsa khususnya Majalengka bahwa di Majalengka sendiri sudah ada yang terregister klub sepak bola itu ada 15 totalnya Pak. 15. Oke. Itu yang berhak memilih ketua, itu memilih ketua PSSI Kabupaten Majalengka ya 15. Mungkin kedepannya kita akan memberikan verifikasi kepada klub-klub yang ingin mendaftar secara resmi kepada PSSI. Oke. Menurut petunjuk dari ketua kami Bapak Asep. Oke. Persima basecampnya itu di Warung Jambu ya? Ya, saya katakan dulu bahwa Persima itu salah satu anggota ASPROP. Oke. ASPROP seperti contoh ada anggota ASKAB dan ada anggota ASPROP. ASPROP provinsi ya. Betul. Dan PSSI diakui oleh PSSI pusat juga. Persima berlaga di Liga 3. Liga 3 ya, kasta ketiga lah disebutnya. Di sepak bola. Di sepak bola itu karena ada Jawa Barat punya Liga 3 seri 1, Liga 3 seri 2. Ya, yang saya pegang adalah sekarang adalah Persima Majalengka ya. Timnasnya
Majalengka sendiri. Karena berlambang juga asal tahu aja. Tim sepak bola kami berlambang Pemkab. Pemkab. Nah, menarik. Nah, ini menarik nih. Karena lambangnya Pemkab. Sebenarnya Persima tuh milik siapa, Pak? Nah, ya. Saya ungkap dulu bahwa tahun 2021 saya hanya sekedar aktivis sepak bola. 2021. Saya ditarik sama beliau, sama Pak Asep Muslim. Oh, Pak, Ketua Askap. Ketua Askap waktu itu Persima itu dalam gonjang-ganjing. Tidak ada yang mengurus dan beliau meminta saya waktu itu 2021 itu menjadi manajer. Yang lucunya 5 hari sebelum kick off pertandingan Liga 3 berjalan setelah Covid. Iya. Saya juga bingung waktu itu. Pemain dari mana? Apa? Cuma saya didatangi supporter Persima yaitu Barama yang dipimpin sama Mas Didi. Papa bantu saya dong. Ini Persima tidak bisa berangkat untuk melakukan pertandingan di Liga 3. Pemainnya ada, Pak. Tapi sekedarnya, Pak. Kalau kita tidak melakukan kegiatan ini atau melakukan kewajiban kami untuk bertanding di Liga 3, kami akan dicoret. Waduh. Saya berpikir, saya coba tanya sama asisten saya, kebetulan dia sekjennya, wakil sekjennya PSSI. Bina namanya Pak Joni. Om Jon, gimana ini? Terserah Abang. Tapi sekali saking kecintaan, oke lah kita coba dulu. 2021 ya. 2021. Kita bermain di Jalak Harum 4. Dan saya tidak tahu pemainnya itu siapa, pelatihnya pun siapa, saya tidak tahu, saya hanya membiayai saja waktu itu, mensponsori saja. Ya, kita berangkat ke sana dan hasilnya 0 besar. 0 besar karena apa? Persiapannya kurang dan harus waktu itu 2021 Persima harus terdegradasi ke kasta terbawah. Betul. Dan saya rasa karena waktu itu saya masih menjabat manajer, walaupun manajer sesaat, saya kembalikan lagi ke pihak Askap yaitu Pak Asep. Setelah itu saya mengundurkan diri untuk sesaat karena saya harus ini. Seiring perjalanan waktu ada pemilihan ketua Askap. Ketua Askap bilang sama saya, Bang, kayaknya cocok deh Bang untuk jadi manajer atau apa. Oh, dan urusin semua. Tapi urusinnya, wah kalau begini direktur dong. Kalau manajer kan cuma memfasilitasi lapangan saja. Kalau nyariin duit, aku juga. Wah, ini yang bikin pusing kan? Benar nggak? Betul. Waduh, saya bilang, oke Bang, saya serahkan semua secara ini di notarialnya, Abang sebagai direktur Persima. Oke, saya pegang waktu itu. Dan saya punya histori bahwa ketika saya memanajeri itu jatuh ke Liga 4 atau Seri 2. Di situ semangat saya bergelora dong, karena saya orang sepak bola Pak. 2022 sebelum 2000, saya harus persiapan nih. Persima harus kembalikan ke ranahnya di Seri 3 itu. Ya, kita mau coba mencari pelatih terbaik, cari ini. Alhamdulillah Pak, kami mendapatkan juara 3 untuk di Seri 2 dan akhirnya kami kembali lagi ke Liga 3 Seri 1. Kalau sekarang Seri 2 itu dianggapnya adalah Liga 4. Kalau Pak Erick Thohir jadi mengesahkan. Jadi kita di Seri 3 karena di Majalengka sendiri ada klub profesional juga, punya Pak Asep juga. Mandala, namanya Mandala. Betul. Beliau juga bermain di Seri Liga 3, cuma Seri 2. Jadi sempat disitulah saya mulai, saya harus balas dendam nih. Dalam balas dendam konotasi positif ya. Dalam konotasi positif. Saya pegang 5 hari, setelah itu kami harus degradasi. Oke. Betapa terpuruknya Majalengka ketika tidak memiliki tim Liga 3 yang apa ya? Harusnya setiap kabupaten itu punya, Pak. Punya, betul. Harusnya itu kan kebanggaan. Ya. Dan ingat, Persima sendiri itu bukan punya saya walaupun saya direkturnya. Persima adalah milik Pemda. Catat ya, Persima milik Pemda dan masyarakat Majalengka. Iya, dan masyarakat Majalengka, betul. Ini satu simalakama buat saya. Orang berpikir, loh, Anda direkturnya, Anda manajernya, ya Anda dong harus bertanggung jawab semua. Loh, ya kalau saya punya klub profesional lain, misalnya bernama
M. Ah. Saya mau habiskan uang 1 miliar, 2 miliar, setelah itu saya jual secara bisnis, maju ke Liga 2 saya jual ke pihak lain. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena memang milik pribadi iya. seperti Mandala. Tapi kalau Persima repot Pak. Sama warga nanti, Iya. sama Pemkab ya. Sama Pemkabnya gimana nih? Iya. Ya. Tapi secara finansial kami juga tanda tanya gimana? Sedangkan kewajiban kita tiap tahun mengadakan satu, yang pertama adalah mengikuti Liga 3. Oke. Melakukan pembibitan atau melakukan kompetisi intern untuk usia 12, 13, suratin 17 sampai seniornya. Ini luar biasa. Jadi di Liga 3 itu bukan hanya sekedar main bola. Saya tidak menyebut ada klub lain di seri 2 yang Liga 3 seri 2 itu. Ya asal main aja lah, karena mereka tidak akan berdegradasi. Ya karena memang tetap di situ. Tapi ketika di Liga 3 murni, apabila kita kalah ya kita harus kembali. Ya. Dan ingat, mengembalikan Persima ke Liga 3 seri 1 itu luar biasa, perjuangan, dana, kita harus mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya Majalengka, tentunya juga dengan bayaran yang lumayan. Oke. Sekedar ini aja untuk menaikkan Persima Liga 3 seri 2 ke Liga 3 seri 1. Setengah M itu harus. Berarti Papap ini 3 O-nya jalan, Pak. Otak, otot, ongkos itu. Kalau itu saya tidak pernah menghitungkan. Saya punya prinsip hidup adalah apapun yang Tuhan kasih buat saya dalam hal apapun, baik di bisnis saya juga sebagai pencinta sepak bola juga ada hikmahnya buat saya secara pribadi loh Pak. Kenapa? Saya bergelut di dunia bisnis dengan gaung segala macam, dengan lobbying dan segala macam tetek bengeknya. Setidaknya ketika saya memegang sepak bola saya sedikit terhandle. Nah, oke, betul. Ada baiknya kan? Betul. Saya lebih sehat, berat badan saya 120 jadi 100 kilo. Saya juga sehat, saya membimbing anak-anak. Saya menciptakan suasana yang keluarga yang baik. Saya sekarang punya teman banyak se-Majalengka, mungkin sebagian ada yang mengenal saya karena manusia hidup itu bukan berapa yang kita dapat uangnya. Ya. Prinsip saya. Betul. Sebagai orang yang nggak benar. Yang dulunya ibaratnya ngebrong lah. Okay. Perjalanan hidup saya selama 48 tahun tidak semurus ini. Saya bergelut dengan banyak salah lah dalam hal ini. Saya pengen dengan sepak bola saya mengembalikan jati diri saya kembali ke titahnya. Oke. Bermanfaatlah buat manusia. Okay. Lagi belajar juga Pak ini teh. Jadi lagi belajar juga hidup di dunia makan 3 kali sehari ya sudah. Nikmat, rumah, anak-anak sehat. Tinggal saya gimana caranya berbakti buat tanah tercinta ini. Terutama Majalengka dong. Majalengka. Kalau saya mencintai cewek Majalengka, saya punya istri orang Majalengka. Walaupun saya bukan orang Majalengka, saya juga sepak bola itu salah satu apa? Buat saya saya bilang sama istri saya, kebetulan beliau adalah manajernya Persima Pertiwi yang kemarin juara 3 se-Jawa Barat. Ya, kemarin sempat juga. Saya bilang sepak bola istri kedua saya. Oke. Daripada dalam tanda kutip aku harus cari istri kedua mendingan sepak bola kan. Jadi didukung juga sama istri. Mertua juga sama. Beliau senang juga. Ketika ada pertandingan dia sediakan mes seperti ini. Dia sediakan punya usaha juga di bidang pertanian. Sampai katakan, ada nasinya enggak? Ada berasnya enggak? Biar papa yang kasih. Luar biasa. Keluarga kami keluarga yang buat kami mencintai sepak bola. Walaupun kami tidak pernah memperhitungkan berapa. Seadanya aja kita mengalir. Kalau tahun ini kita punya segini ya kita jalankan segini Pak. Oke, menarik Pak. Mohon maaf saya potong. Nih teman-teman kami informasikan ini mesnya Persima itu adanya di wilayah utara Majalengka, tepatnya di Desa Majasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Ditanya aja lah Aljun Manajemen, itu sudah pada tahu semua. Nah baik Pak, ini menarik nih kaitan dengan biaya. Saya sebenarnya nggak mau tahu, cuman karena tadi ada biaya tuh hampir sekian setengah M tuh habis untuk sekali turnamen gitu kan, sekali kompetisi, sekali kompetisi. Terus selama ini peran pemerintah gimana Pak?
Saya sangat mungkin sekarang ini mungkin ini yang menjadi, kemarin kami ketemu dengan beberapa, kebetulan teman-teman Barama mendukung kami. Teman-teman Barama itu supporter ya. Supporternya Majalengka dan Piking Alengka. Piking Alengka itu ada sekitar 2.500 sampai 3.500. Piking Alengkanya. Piking Alengka dan ada total dari Piking Alengka dan Barama. Tapi Piking Alengka juga Persib kan untuk dukung Persib, tapi kenapa daerah sendiri juga tidak didukung? Nah, akhirnya bergabung dengan Barama. Beliau kemarin ketemu, kalau nggak salah di apa itu, mengundang Pak PJ Bupati, Pak Sekda, Pak Koni. Mungkin curhat, mungkin kasihan sama saya ini. Terima kasih buat teman-teman anak-anakku di Barama. Thank you banget udah bantuin Papa nih untuk ke depan Persima lebih dapat sedikit masukan mungkin. Itu pun kalau mengerti. Tapi mudah-mudahan pasti ngerti lah. Pasti ngerti, teman-teman Pemkab nih pasti mengerti dan harus mengerti. Kan Pak PJ juga sudah mengadakan event pertandingan antar perusahaan nih. Iya, betul. Saya melihat juga di sana. Perusahaan, saya rasa ini memperkenalkan Persima kepada perusahaan-perusahaan. Di tempat kalian menanamkan saham, membuat pabrik, kalian harus peduli. Yang saya katakan bahwa di mana kalian bijak, langit itu harus junjung. Untuk cabang sepak bola kemarin euforianya luar biasa itu. Saya salut sama Pak PJ yang membuat kejuaraan itu. Tapi saya juga miris. Nah, mirisnya kenapa tuh, Pak? Andai saja mereka mengenal Persima sebagai milik Pemda, yang notabene dana APBD pun tidak ada untuk Persima, enggak ada. Mungkin beliau tidak tahu. Ya Pak PJ ya, ini informasi juga buat Pak PJ. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bagian daripada kemudian masukan buat teman-teman di Pemkab dan Pemda ya. Saya kasih satu contoh, Persikas yang sekarang maju ke Liga 2. Itu sama sebenarnya berplat merah. Sama seperti Persima. Bupatinya itu menganggarkan ada melalui APBD-nya dengan kalau salah Kepres tentang persepakan sepak bola. Kepres atau Kepres? Presiden berarti. Iya. Kemendagri berarti. Iya, Kemendagri. Itu menggunakan dana APBD masing-masing tempatnya. Dan saya tanya, kalian hebat ya, bisa mengeluarkan biaya sekian miliar sampai maju ke Liga 2. Ya dong, karena bupatinya mengerti, paham, dan mau tahu. Ingat, ketidaktahuan tidak dosa. Jadi saya tidak pernah menyalahkan birokrasi Majalengka bahwa salah birokrasi Majalengka karena kan tidak tahu. Belum tahu. Iya. Masa kalau orang sekelas Aljun harus menceritakan, ini loh Pak undang-undangnya. APBD itu bisa digunakan untuk sepak bola melalui Kepres ini. Dana CSR perusahaan-perusahaan juga bisa digunakan untuk peningkatan bidang olahraga. Ya rasanya nggak elok juga dong kalau saya bercerita tentang itu. Betul nggak? Betul. Ya. Dan mungkin juga teman-teman birokrasi, Pak PJ, Pak Sekda dan segala atau bupati yang terdahulu tidak mengetahui itu. Saya tidak mau komen ya, no comment. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, ada dua ya. Tidak tahu, tidak mau tahu. Kalau saya sih berpikir positif. Betul. Karena memang Majalengka kota ya sedang berkembang. Tapi kalau disebut berkembang, perusahaan di mana-mana. Bandara terbesar internasional ada di Majalengka. Ya kemarin alhamdulillah sih Pak PJ menginstruksikan untuk percepatan sepak bola dengan perbaikan warung jamu. Ya terima kasih lah buat Pak PJ, Pak Sekda, apresiasi banget. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih. Dan bupati yang dulunya kan APBD 2023 itu. Ya mungkin saja ya, saya tidak tahu. Makanya kalau masalah itu saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Jujur aja, kalau masalah aku orangnya yang bodoh ah. Iya. Betul. Pokoknya yang penting sepak bola maju kok mah gitu. Betul. Ngapain sih? Duit dari mana? Allah yang ngatur deh. Gitu kan. Tapi kemarin saya sempat, karena mungkin teman-teman Barama itu kasihan sehingga dia memaparkan, memberitahukan kepada teman-teman birokrasi Pak PJ dan segala bahwa sebenarnya bisa loh seperti Ciamis.
Ciamis kemarin menggelontorkan biaya hampir 2 miliar. Tapi walaupun hanya tingkat seri nasional. PSGC ya kalau PSGC. ya, Wow, keren. Oh, iya. Juara-juara di Liga 3 itu berlebar BJB. BJB. Ini T-shirtnya BJB. tapi di sini juga Aljun di sini. Aljun. BJB-nya belum ada. Saya nggak tahu. Kalau di Pemkab Ciamis karena gaji karyawan seluruh Pemda melalui BJB, project juga melalui BJB. CSR-nya PJB-nya akhirnya nampung ke tim sepak bolanya, termasuk Persikas. Saya selalu melongo kalau ini. Saya selalu bilang, kapan Majalengka ya bisa disupport seperti itu? Rata-rata hampir 70% di yang plat merah. Itu semua di-cover sama pemerintahan daerah. Dan lucunya, rata-rata ketua umumnya itu biasanya bupati, wakil bupati, sekda. Mereka hadir supportnya kalau ada pertandingan. Pertandingan. Oke, terakhir seingat saya Persima teman-teman tuh tanding tuh di Kuningan ya. Kuningan. Terakhir di Kuningan itu. Nah, dalam perjalanan ini yang terakhir aja, saya rasa kalau yang dulu tuh terlalu banyak nanti curhatannya. keresahannya. Jadi yang kemarin tuh kalau boleh memberikan saran terhadap teman-teman di Pemda tuh gimana? Yang terakhir di Kuningan aja. Alhamdulillah, kalau yang kemarin sih di Kuningan sih udah penuh derai air mata lah. Wih, kenapa tuh? Situasi politik di Majalengka juga sedang pergantian. Oke, waktu itu memang peralihan. Saya ketika berlatih saya juga ketemu dengan Pak Sekda mengucapkan terima kasih kepada saya sudah suatu kebanggaan. Ya, beliau juga menyambangi anak-anak. Kami di Kuningan ini, nah kita bertahan di Liga 3 nih, di Kuningan kemarin. Di Kuningan kemarin tuh kita harus bertahan di Liga 3, kami nggak mau ya. Akhirnya biaya juga. Dengan bertahan aja kami sudah 4-4-an, Pak. Hampir 400 sampai 500 juta untuk bermain. Karena kami mempertahankan jangan sampai Majalengka terdegradasi lagi. Setelah saya berjuang mengangkat lagi, masa tahun ini harus degradasi. Akhirnya, tapi perlu diingat, Persima adalah tim terbaik di poinnya, terbaik di Ciayu Majakuning. Ciamis, Cirebon Majalengka. Dan mudah-mudahan, kayaknya kalau kita ada kabupaten tersendiri, Persima jawaranya. Amin. Karena informasinya 2019 konon katanya ada kota Majalengka. Luar biasa. Jadi ya inilah saatnya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang sepak bola, semua olahraga. Karena Majalengka sendiri saya lihat di Majalengka itu nomor 2 terburuk se-Jawa Barat untuk perkembangan olahraganya. Olahraga lebih spesifik sepak bola atau olahraga keseluruhan? Nomor 2 terburuk. Wah, teman-teman di Spora nih. Wah, ini luar biasa nih. Saya tanya dulu, takut saya salah nih. Ya. Urutan berapa ketika di Porda kemarin Majalengka? Urutan nomor 2? Enggak. Nomor 2 di belakang. Ya mungkin kalau nggak salah saya. Tapi nomor 2 di belakang ini. Ya ada berapa kabupaten di Jawa Barat? 26. Ya lihat aja. Peringkat berapa Majalengka? Iya. Kenapa? Untuk sepak bola mungkin anggarannya tidak ada, Pak. Mungkin. Iya. Karena sepak bola itu salah satu cabang olahraga yang memerlukan duit banyak. Karena yang main 11 orang, persiapan harus 22 orang. Betul. Belum official yang 30. Beda dengan pencak silat. Cukup pelatih ini berangkat bertiga selesai. Anggarannya ada nggak? Jersey pemain bagaimana? Kalau di Porda rame lah, keren lah, dikasih baju sampai ya seperti itu. Tapi ketika kita bertanding, teman-teman sepak bola bilang, ya ada nggak anggaran untuk ini? Ada. Ya sudah, di Porda sendiri anak-anak kita juga, anak-anak Persima, anak-anak tim-tim Tarkam yang bermain, anak-anak Majalengka sendiri, Pak, oke lah, gampang. Ya, anggaran untuk fasilitas, kalau mungkin makan, tidur untuk Porda, untuk ketika bermain, mungkin dijamin dari pihak panitia. Tapi kalau manajernya yang setengah mati,
bikin jersey yang angkanya kalau dua itu berarti sekitar 25 jutaan. Luar biasa kan sepak bola? Biasa. Nah. Berarti sepak bola tuh olahraga yang termahal ya? Mahal. Budgetnya, ya. Mahal, saya bilang mahal. Mahalnya apa? Karena apapun itu, sepak bola itu banyak sekali. Saya mengingatkan juga kepada Dispora. Nah, ini saya tuh kritik membangun. Sebenarnya bukan kritik, hanya mengingatkan. Kalau bupati itu kasihnya adalah juara 1 pencaksilat, juara 1 binaraga, dapat apa? Uang pembinaan sekian. Berarti kita harus berprestasi dulu, baru kita dapat diperhatikan. Ya, betul. Ini bukan untuk sepak bola saja ya. Sama, sebuah cabang itu pasti mereka akan, aduh Pak, finansial mana? Saya ingat kata-kata Pak PJ kemarin saya lihat ketika beliau ketemu sama Barama. Organisasi yang baik adalah punya sumber daya. Organisasi yang baik adalah organisasi yang punya sumber daya. Sumber daya manusianya, ya pengurusnya baik. Yang ketiga adalah finansial. Di sepak bola, sumber daya Majalengka, siapa sih yang nggak kenal Majalengka? Pemain-pemain kita dipakai tim lain di luar Majalengka. Ya yang kiper itu kan si apa? Dapa aja main di Majalengka. Tapi bermain di mana? Borneo. Iya kan? Betul. Sumber daya kita mampu. Pelatih ada. Iya. Ya. Jajang Durjaman kan? Wasit banyak. Okay. Segala macam mereka. Yang kedua, apa tadi bilang? Pengurusnya kita oke-oke aja, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah finansial. Duitnya dari mana kalau Pak Ustadz Yusuf Mansur bilang, duitnya sih ngendi. Gitu loh. Duitnya siapa? Iya, itu yang jadi masalah, cuma itu aja. Ya. Nah gini, Bang. Pap. Majalengka itu perempuan seksi diperebutkan oleh banyak investor. Dan terbukti pabrik-pabrik sudah banyak berdiri. Nah itu gimana? Barangkali ada CSR yang sebagian sekian persennya buat teman-teman olahraga gitu loh, buat yang bergerak di olahraga gitu. Sebagai pemerhati sepak bola sih ya. Ya. Kalau saya tidak mau ngomongin tentang yang tidak di ranah saya. CSR. Saya bangga. Futsal adalah bagian dari PSSI. Dan saya ada SLB. Betul. Wih, keren ya. Ada CSR nih. Mata saya baru melek nih. GGM dibangun tuh. Yang katanya 65 miliar. Oke. Dibuka sama Erick Thohir. Betul. Bener nggak? Keren dong. Keren nggak? Keren lah. Keren ya? Keren. Prestasinya mana? Saya kasih kebanggaan buat saya. Belum. Ya, baru bilang. saya sempat ngomong sama ini. Waduh. Kemudian Koni itu sahabat saya juga Abakti. Okay. Abakti. Kalau saya sih malu. Kenapa? Saya aja membina Persima belum ada prestasi, gak minta apa-apa tuh. Bener nggak? Belum minta apa-apa tuh. Ya. Betul. Sekarang dibangunkan gedung besar. Iya. Luar biasa 65 miliar. Ya, wajar lah. Saya sekali curhat sambil berlinang air mata tentunya. Karena warung jambu sendiri WC-nya ya kayak bau pesing, tidak layak. Baru kali ini diperhatikan, mungkin karena ada obrolan juga dengan yang sekarang ini. Ya, kalau Pak PJ bilang finansial mau latihan bulu tangkis kalau nggak beli kok, nggak bisa dong. Betul. Sama sepak bola. Tapi tahun kemarin juga luar biasa juga. Ada apa ya, dana apa? Saya kalau di desa kami digunakan karena dekat dengan ini, digunakan untuk perbaikan lapangan sepak bola. Saya nggak tahu itu dana. Oh iya, ada. Ada tahun kemarin. Ada betul. Ada yang buat lapangan. Ada yang saluran. Gitu, Kebetulan kalau di Majasari karena sudah mulai menjadi trademark bahwa mes Persiba ada di Majasari, maka saya memohon kepada pihak Desa Majasari, dan Desa Majasari sangat support sekali, senang sekali. Yang tidak dikenal sekarang terkenal karena ada Persima dan segala macam. Jadi beliau membuat lapangan sepak bola. Terima kasih juga buat birokrasi yang tahun kemarin membuat ini ya. Oke. Itu ada memang waktu itu tuh dari DPMD, DK2 UKM sama Dispora kayaknya. Ya, Dispora kayaknya. Ya. Betul. Nah, terus gini, Pak. Ini menarik nih. Kita sudah berapa menit tuh? Ada 30 menit belum?
Mau 30 menit, nggak apa-apa. Durasi panjang juga nggak apa-apa. Kita kalau sama pakarnya tuh enak ngobrol sepak bola tuh. Kalau disebut pakar, tidak juga. Oke. Karena saya masih belajar juga, ya. Cuma saya hanya pencinta sepak bola yang sayang sama sepak bola, sayang sama Majalengka. Bisa saja saya membeli tim lain, misalnya saya beli PS lain untuk dibawa ke Majalengka atau Majasari, seangka 150-200 juta. Saya kembangkan, ketika soal itu berprestasi, tim itu saya jual, saya mendapat keuntungan. Tapi apa bedanya? Tapi ketika Persima, bisa saya jual kah? Tidak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak bisa. Beda. Jadi perlu diperhatikan, di Aspro itu ada tingkat amatirnya, itu ada profesional dan plat merah. Itu yang perlu ya, jangan sampai nanti Persima berlambang kepala domba karena bosnya peternak domba. Nggak mungkin dong, ya, benar nggak? Iya, betul. Tetap berlambang Majalengka, Sindakasi Sugimukti. Iya, jadi kalau dibilang Papa yang punya Persima, oh no, yang punya adalah masyarakat Majalengka dan Pemda. Oh gitu ya, Pap. Kenapa Papa? Sekalian setan udah ngomong, tinggal saya. Pap, saya punya tim. Murah, Pap. Berapa? 33. Berapa? 150 juta. Beli, Pap. Papa pasti bisa prestasikan itu. Papa setelah Liga 2, Papa mau jual berapa miliar? Liga 2 udah angkanya udah 15 sampai 20 miliar tuh. Di tingkat profesional. Di tingkat profesional, ya. 15 sampai 20. Tapi perjalanannya selama melakukan pertandingan itu ya hampir sama berbanding lurus. Biayanya. Nah, kalau di Liga 3 itu masih murah. Liga 3 seri 2 itu murah, Pak. Tapi untuk maju ke prestasi, dia memerlukan ya hampir setengah miliar untuk bisa maju lebih. Untuk maju ke Liga 2, tanya Persikas atau PSGC. Setengah mati kemarin PSGC, Ciamis, sudah menganggarkan sekian miliar, ternyata sumber dayanya kalah di tingkat nasional. Apakah mereka down dengan itu? Oh tidak, mereka semakin bersemangat. Iya. Dan itulah yang saya terima, kesemangatan teman-teman supporter Majalengka. Itu, Pak, yang hati saya jadi lebih besar hati. Nah ini menarik kaitan dengan tadi kan tim di luar Majalengka lah katakanlah yang plat merah gitu, dia dapat supporting anggaran. Nah instrumen sebenarnya apakah ada instrumen perda kah atau apakah itu yang memungkinkan kemudian teman-teman didorong untuk lebih maju gitu, maju dari segala bidang baik infrastruktur, suprastruktur ya tentunya gitu. Jadi idealnya tuh seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau saya melihat yang lain, setahun sebelumnya atau ketika anggaran APBD itu dibuat, mereka memakai payung hukum tentang Kemendagri itu. Yang nomor 9 itu yang tadi. Okay. Nah itu yang beliau gunakan. Mungkin kalau Majalengka belum tahu sih. Disiapkan untuk tim sepak bola sekian. Nanti teman-teman yang pengurus itu mempersiapkan 1 tahun ini berapa anggaran yang akan kita keluarkan untuk usia 12 berapa, 13 berapa, 17 berapa suratinya, itu anggarannya sudah tersiapkan. Ditambah lagi sponsorship perusahaan-perusahaan di daerahnya, BJB misalnya atau apalagi Majalengka sekarang. Wih, ada perusahaan raksasa luar biasa banget. Nah jadi kan gini, berarti sebenarnya bukan instrumen ya. Permendagri-nya, koreksi kalau saya salah, Permendagri nomor 9 itu sudah ada instrumen mengatur untuk APBD itu beberapa persennya dialokasikan untuk sepak bola. Kalau berapa persennya tapi tidak berarti ada untuk bisa ada. untuk digunakan. Minimal payung hukum. Tinggal kepeduliannya Pemdanya aja. Itu satu berarti ada ya, tinggal tindak lanjut Pemda gimana gitu. Mau serius atau tidak nih kan gitu. Terus kaitan dengan perusahaan tadi kan cerita BJB. Dia jersey-nya salah satu klub di kabupaten itu ini ya. Iya. Ya kali nanti teman-teman BJB nonton ya boleh lah Persima gitu. Teman-teman BJB saya ungkapin bahwa Persima juga punya Majalengka juga punya timnas namanya Persima. Seperti PSGC, Ciamis, Persikas, Subang. Ya saya sempat berbicara dengan teman-teman stakeholder yang ada di, saya sempat datangin BIJB, bandara internasional itu.
Pak, kami mohon bantuan untuk meningkatkan sepak bola, ayo sponsori kami. BIJB sendiri mungkin juga belum siap untuk itu, karena anggaran aja kan harus diidikan. Ya hanya sekedarnya saja. Tapi saya terima kasih. Walaupun dikasih berapapun kami terima kasih. Ya, ada di luar itu kan yang swasta juga keren-keren, Pak. Yang artinya perusahaan-perusahaan bukan perusahaan kecil loh di sini. Iya. Ekspor. Bos-bosnya bos-bos sana gitu kan. Iya. Jadi hampir 20 perusahaan saya kirimkan surat untuk mensupport Persima. Dan tidak ada sama sekali. Oke. Nah, ini PR dong, PR bersama ya. Nah, artinya beda ketika di situ ditulis rekomendasi dari Pemda karena Persima itu milik Pemda dan segala macam, itu rasanya beda. Kalau Persima sendiri yang menilai, siapa sih lu? Ya. Beda dong kalau bapak-bapak kita yang ada di sana yang mengirim surat. Oke. Tolong dibantu ya gitu. Ya, tolong dibantu ya gitu kan. Seperti teman-teman yang lain gitu kan. Ya, akhirnya ya wajar lah kalau Persima bertahan di Liga 3 itu bertahan. Dan teman-teman Barama, teman-teman supporter juga mengingat Persima levelnya harus tinggi. Mungkin harus sekali-sekali melihat ketika Persima bertanding, euforia masyarakat Majalengka itu seperti apa ketika melihat Persima. Oke. Kalau kita bicara brand, ya, bicara brand tentang bisnis, itu faktor bisnis yang paling besar seharusnya perusahaan-perusahaan bisa. CSR pun yang tadi kita bahas, itu kan ada. Sebenarnya siapa sih ketua CSR Majalengka? Iya, setahu saya dia, setahu saya. Saya juga tidak tahu. Ketuanya ini peduli nggak tentang sepak bola? Saya dengar beliau itu kan pengusaha bola juga. Oke. Ya, pengusaha bola ya harus peduli dong tentang sepak bolanya. Ya. Saya sih berharap itu aja. Saya nggak tahu berapa jumlah CSR di Majalengka itu, ada berapa miliar. Yang setahu saya sih baru kemarin tuh bahwa GGN diberikan oleh Pertamina ya. 65 miliar. Gila, luar biasa. Andai saja sedikit aja, nggak usah gede-gede deh. 0,5%-nya untuk percepatan pembangunan sepak bola di Majalengka, bikin fasilitas warung jambu lebih bagus, kayaknya Persima jadi top deh. Warung jambu, Pak. Warung jambu itu kalau tidak salah 3,1 M ya untuk, kalau nggak salah ya. 3,1. Ini sudah seperti apa progresnya, Pak? Barangkali tahu. Progres ini kan renovasi ya kalau nggak salah ya. Saya sempat diundang oleh pihak Dispora untuk memberi masukan. Ingat ya, hanya memberi masukan. Bagaimana sih lapangan sepak bola yang bagus? Standar PSSI, standarnya seperti apa? Ya kami hanya memberi masukan. Masalah lain-lainnya kami tidak tahu. Tapi belum terproses ya, karena saya kemarin saya dengar sih sudah, Pak. Saya sudah tayang untuk lelang tender. Oh, untuk lelang, ya. Proses pembangunan. Proses pembangunan memang belum. Kemarin itu waktu semifinal kompetisi buruh itu, kompetisi buruh industri itu saya ke sana masih. Sebenarnya berarti belum dari proses lelang mungkin gitu. Iya, ya berarti proses lelang katanya. Terakhir nih, Pak. Tapi ini kayaknya paling penting nih. Menarik ini, Pak. Ini kan momen pilkada nih, Pak. Momen pilkada. Nah, ini kan sebentar, jangan dulu dijawab. Momen pilkada. Sebenarnya ini saya harus minum dulu. Minum dulu. Ya, saya juga minum sensitif kalau sudah pilkada. Tapi bukan berarti dukung-mendukung ini, bukan, enggak. Ya. Cuman pertanyaan saja, dan ini menggelitik karena momennya memang lagi rame gitu. Izin, Pak, saya minum dulu. Iya. Nah, ini kan pilkada nih, Pak. Semua sedang tebar pesona, Pak. Apa itu tebar pesona? Ya, ketika saya mengincar seseorang untuk berpacaran kan kita sebisa mungkin kan baik-baikin, PDKT gitu. Udah makan belum? Nah, saya ini kalau tadi cerita Barama, Piking Alengka itu sekitar 2.000 lebih. Artinya kalau untuk politisi seksi menurut saya. Nah, harusnya. Nah, maksud saya gini. Sebenarnya berbicara pilkada itu yang diinginkan oleh teman-teman yang konsen di sepak bola itu seperti apa? Saya sih lihat pemberitaan media nih. Oke, gimana? Udah mulai tim kesenian mendukung si A. Iya. Terus apalagi organisasi masyarakat A mendukung H, B, C dan segala macamnya. Mereka sudah terkotak-kotak. Kalau sepak bola, Pak. Saya ini menangani 62 SSB.
62 SSB di Majalengka. Majalengka. Oke. Ya, punya klub berapa? Ibaratnya banyak dong. Mereka tanya, betul, pasti. sempat tanya ke saya. Dan ada Viking Alengka juga kan, berapa ribu. Betul. Pap, mau dibawa kemana arahnya? Saya katakan cuma satu. Siapapun yang mendukung sepak bola Majalengka maju, yuk kita pilih. Tapi kalau enggak, ngapain? Kami tidak bermain politik, Pak. Betul. Tapi kami punya hak politik. Setuju. Ya, tahun 2023 ketika ulang tahun Viking Alengka dan Barama itu, saya diperintah untuk menyatakan bagaimana. Saya katakan, yang tidak cinta sepak bola nggak usah dipilih. Kalian pengennya apa? Ya, kalau ngapain? Kalau kami harus memilih orang-orang yang tidak peduli dengan kami. Tapi saya belum menentukan ya ABCD-nya belum. Dan saya tidak akan menentukan itu. Oh iya, jadi tapi hati kami akan berkata. Oke. Teman-teman kami, anak-anak kami akan berkata, siapa sih yang lebih peduli? Jadi kata kuncinya adalah yang peduli terhadap sepak bola itu yang dipilih. Mungkin. Oh, mungkin. Iya. Ya. Kalau menjurus ke sana jangan macam-macam ya. Ya, terus. Saya ada beberapa calon di sini. Saya dengar 2 calon. Yang rame baru 2. Dua. Yang baru Ada Pak Eman, ada Pak Haji karena incumbent ya, incumbent. Oh, bukan incumbent, petahana dulu. Petahana. Semua mengenal saya. Mengenal, ada yang kenal lah ya. Walaupun saya ketemu Pak Haji Eman juga sempat berapa kali ya, hampir 3 kali, 4 kali. Tapi kita tidak membicarakan masalah sepak bola. Say hello. Berarti dengan dua yang bacalon dong, karena belum di KPU, dengan 2 bacalon ini belum pernah diskusi tentang sepak bola. Sekali saya pernah ketika Pak Haji Eman datang ke warung jambu menengok anak-anak Persima. Oke, iya. Cuma mengucapkan terima kasih Bang Aljun sudah ini mungkin ada di TikTok dan segala macam. Makasih sudah membawa Persima. Pak Haji Karta juga sama mengucapkan terima kasih Bang Aljun membawa Persima. Sekedar itu aja, belum ada yang lain kok. Belum ada pembicaraan gitu terkait sepak bola. Oh enggak, belum ada. Karena kemarin itu saya pernah dengar ada organisasi yang konsen di salah satu bidang itu, bahkan ada salah satu calon yang sudah mana yang saya mau bawa ke visi misi, coba tuangkan kan gitu. Barangkali kalau sepak bola gitu andai diminta gitu. Ya andai diminta. Misalkan saya cuma bilang kenali dulu sepak bolanya. Baru kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi ingat, jangan tanya misi dengan saya. Anda kenal dulu apa yang ada. Kalau Anda tidak sayang sepak bola, semuanya tidak sayang sepak bola dan tidak peduli, ngapain? Sok visi misi. betul. Buat kami enggak ada cerita gitu. Visi misi ya ada Pak. Iya. Bebas buat kami. Baik pihak ASKAP kita tidak seperti yang lain, Dewan Kesenian ini memilih deklarasi ini, ya kan? Deklarasi ini buat sepak bola. Memang ada beberapa malah lucunya. Beberapa teman-teman itu, Bang, milih mana sih? Aku ikut sama Papa. Wong edan saya bilang. Papa mau jadi apa? Mau jadi jadi anggota DPRD. Papa gak mungkin. Ya, pengen jadi wakil bupati enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari bawah itu memang ada. Papa sebenarnya mau kemana? Saya ikut kan ada berarti toh? Banyak. Termasuk teman-teman Barama dong. Iya. Barama, Viking Alengka, teman-teman SSB, teman-teman ini. Apalagi sekarang marak loh. Apa tuh, Pak? Pertandingan sepak bola memperebutkan piala calon-calon. Oh. Iya. Turnamen ya. Pialanya saya ada sedikit miris itu. Gimana? Hadiah ini 80 juta, ya kan? Berhadiah 80 juta. Turnamen A, yang sebenarnya turnamen C berhadiah 100 juta. Mungkin turnamen C ini. Saya sebagai yang memegang Persima, saya cuma bilang, andai itu duit itu dimanfaatkan oleh Persima dan mengarungi salah satu kompetisi, teman-teman Barama nyampai ke sana. Betul. Nggak terbuang percuma. Iya, Rasa terima kasih ada. Betul. Saya sih ya senang aja. Saya orang ASKAP, saya ESKO. Ada pertandingan, Piala A, Piala B, pertandingan 80 juta. Mirisnya kan di Persima timnasnya aja belum dapat sepeser pun. Sorry. Ya betul nggak? Betul nggak apa-apa. Ya. Ya, betul. Saya katakan apa ya padanya?
piala ini, apalagi mau pilkada kemarin, piala ini. Hey, ada timnas yang perlu diperhatikan, timnas Majalengka. Mungkin mereka tidak tahu. Ya, mungkin tidak tahu mungkin. Iya. Mungkin tidak tahu. Betul tidak tahu kan? Mungkin. Jadi itu tahu. bukan dosa. Bukan dosa kalau tidak tahu, nggak dosa. Bukan dosa. Jadi kalau di agama tuh di Muslim itu ketika nggak tahu nggak jadi jadi haram karena tidak tahu. Kecuali pura-pura tidak tahu. Kecuali pura-pura tidak tahu terus resikonya gede tuh. Jadi kalau Anda katakan bahwa Pap, anak-anak sepak bola mau dibawa kemana, Pak? Wow, salah besar. Visi misinya seperti apa untuk ketika bupati baru? Oh, enggak. Saya pertanyaannya, saya akan balik. Siapapun nanti yang berkampanye, saya akan lihat ada nggak yang nyentil sepak bola. Kalau tidak ada, berarti kita bukan apa-apa sepak bola di Majalengka. Bukan skala prioritas. Bukan. Iya. Tapi ingat, sepak bola adalah olahraga pemersatu bangsa. Betul, setuju saya. Ya, Setuju ya. ya seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau saya bilang, saya bukan orang politik, ya. Tapi kami punya hak politik untuk yang perlu disalurkan. Iya. Yang perlu disalurkan. Jadi kalau ada tanya, Pak, si ini misalnya ada Bapak A, Bapak B, Bapak C, dia punya misi untuk memajukan sepak bola. Terima kasih. Saya akan lihat. Bapak B, saya akan membuat ini warung. Caranya seperti apa? Ya ngobrol. Terus sampai sekarang tidak ada obrolan, Pak. Apalagi untuk mengarahkan. Oh tidak. Tidak ada arah ke sana. Oke. Setuju kan? Setuju. Saya ini juga ini teman-teman dari supporter juga mengatakan, aku mau ngundang ini. Oh terserah, bebas. Ayo salurkan. Tapi ingat, kita amati siapa calon-calon itu. Ada yang nyentil sepak bola nggak? Kalau tidak ada, udah kalian bawa kosong aja deh. Hah? Benar nggak? Benar nggak? Apa namanya kalau kita nggak memilih? Golput lah. Ngapain yang peduli sama kita? Benar nggak? Iya. Salah nggak sih? Ya kalau ngajak golput masalah. Salah ya? Salah kalau ngajak. Tapi saya bilang, ya pilihlah yang agak-agak sedikit sayang lah. Oh iya. Betul. Sayang Pak, sekarang ngadain turnamen 100 juta. Sayang Pak, si B ngadain turnamen, akan mengadakan turnamen sini. Hey, turnamen apa? Untuk apa? Menaikkan taraf, menaikkan elektabilitas. Oh salah. Anak-anak sepak bola nggak gitu. Berarti unik ya anak-anak sepak bola itu ya? Unik, luar biasa. Ya, kemarin beliau mengadakan silaturahmi, beliau mengundang, ngomong, minta masukan, gitu kan. Salah satu calon kan ada yang datang juga. Ada. Ya mudah-mudahan semua bisa. Dan saya ingatkan buat semua calon silakan Pak, silakan. Calon bupati di Majalengka, peduli sedikit lah tentang sepak bola. Ada tim plat merah, timnya Penda yang harus dikasih makan, kasih vitamin kalau bahasa kemarin protes ya. Iya. Tapi kalau nggak peduli juga ya ngapain juga? Harus capek-capek deklarasi. Betul. Dan ini kan di sepak bola itu out politik. Iya. Kalau ngajak golput kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi saya akan bilang, gitu. Ngapain capek-capek? Kalau tidak ada yang juga peduli dengan kita, betul nggak? Betul. Ayo berjuang, ayo tunjukkan kepada kami, ya kan? Anda kan wakil kami, Anda kan bapak kami. Tunjukkan seorang bapak kepada anaknya bahwa saya itu sayang sama kalian. Kalau kalian nggak disayang berarti anak tiri dong. Anak yang di aku. Anak tiri aja kadang-kadang disayang. Ya, anak siopo iki. Nah, PR. Betul. Kita bicara tentang itu ya. Iya. Oke lah kalau bicara tentang Persima biayanya akan datang mana? Saya sih bersyukur Pak PJ sudah menggelar, Pak PJ Bupati kan, menggelar sesuatu yang besar. Mudah-mudahan ketika kami nanti meminta bantuan kepada mereka-mereka yang ikut di perusahaan itu, ada sedikit harapan membantu finansial Persima. Terima kasih Pak PJ, thank you banget. Dan saya juga ingatkan juga CSR. Siapa sih ketua CSR yang saya tanya? Luangkan sedikitlah dana untuk tim nasional kita. Barang 1% aja. Ya,
untuk kita berkompetisi, mengarungi kompetisi, kewajiban kami, atau kita akan habiskan saja Persima menjadi sesuatu yang tidak ada di Majalengka? Apa teman-teman bangga? Majalengka, tim plat merah aja nggak bisa apa-apa, apalagi ngurus yang lain. Ingat, kadang ada yang ngomong gitu. Banyak. Apalagi netizen tuh. Oh, netizen lebih edan ketika ngomong, iya kan? Oke, Pap. Terakhir closing statement, Pap. Silakan. Apa yang mau disampaikan terkait sepak bola terhadap stakeholder yang ada di Kabupaten Majalengka? Silakan. Persima adalah timnasnya Majalengka dan plat merah, bukan punya saya, punya Pemda. Saya hanya mengatur manajemennya sebagai direktur. Tolong bantu kami. Kalau Majalengka pengen punya tim terbaik, punya prestasi baik, ya bantulah kami. Karena finansial itu perlu. Seperti yang Pak PJ dan Pak Sekda bilang bahwa organisasi yang baik, finansialnya harus baik. Dan pedulilah sedikit tentang Majalengka, terutama bidang olahraga sepak bola. Ya, jangan cuma asal, pertandingan baru kami itu penuh, Pak. Betul nggak? Piala siapa? Piala siapa? Nggak melihat itu. Bakal piala siapa? Siapa pemenangnya? PSA, PSB. Yang nyerahkan siapa? Itu. Jadi, buat teman-teman yang terus buka calon-calon bupati Majalengka, saya cuma katakan bahwa ada timnas bernama Timnas Persima di Majalengka. Itu punya Pemda. Barangkali tidak tahu, saya kasih tahu. Kebetulan hari ini saya yang memegangnya, Pak. Tapi kalau Pemda juga mengangkat, Bang Aljun orangnya terlalu frontal, monggo ambil. Silakan gantikan saya, gitu loh. Ini kan bentuk ini. Orang Pemda sendiri yang akan menggantikan. Monggo. Saya lebih bangga. Lebih bangga berarti ada peduli. Saya yang akan mundur, Pak. Itu Persima. Saya bisa lagi. Saya juga yang baru. Atau saya mendidik anak-anak SSB. Tidak apa-apa kok. Saya mencintai sepak bola karena saya tidak membutuhkan apa-apa. Jabatan. Gak penting. Sepak bola itu kan istri kedua. Itu. Iya. Kalau istri pertama kan nyonya. Iya. Istri kedua sepak bola. Gitu. Jadi saya ingatkan, pada ketakutan, jangan-jangan Bang Aljun jadi anggota DPR ini nih. Bang Aljun bakal nyalon pilkada nih. Bang Aljun nyalon nih. Teman-teman, enggak deh. Aljun adalah pencinta sepak bola. Nggak pantas jadi wakil bupati, nggak jadi pantas jadi anggota DPR. Saya mau orangnya tahu diri. Gitu. Supaya saya mencintai sepak bola. Ini yang perlu di... Karena rata-rata, mau main Bang Aljun nggak enak loh, karena soalnya orangnya dekat sama dia. Aku mau support Bang Aljun, dia kan udah kesana. Ini terjadi kemarin. Ada isu itu. Ada. Dan bikin saya jadi jengah. Bodoh amat. Siapapun orangnya yang datang ke mes Persima, anak-anak beliau, anak-anak Majalengka yang perlu dibimbing. Saya sekedarnya. Untuk tahun ini saya ingatkan bahwa untuk penyisihan Persima sendiri harus mempunyai dana sekitar 600 sampai 700. Penyisihan saja. Itu kapan mulainya tuh, Pak? Bulan 9. Bulan 9. Dan 3 bulan lagi kita ada itu rame-ramenya. Iya, bulan 9 atau bulan 8. Kita harus mempersiapkan tim sekarang. Jadi mulai seleksi dulu gitu seleksi, ya. Dan segala macam. Itu sekitar 600-an. Nah, nanti tahap itu saja, belum 600. Masuk ke tahap pertandingan. Pertandingan ketika di nasional itu ya 1M, Pak. 1, duitnya sopo itu? Ya empuh. Persima punya siapa sih? Punya Pemkab. Ya sudah. Oh gitu. Jadi paham kan luar ini? Okay. Ya, bantulah. Bantu, betul. Nah, itu aja. Jadi kalau bilang, Persima punya Bang Aljun. Bukan. Prestasinya jelek, Bang Aljun yang memimpin. Ya monggo ambil. Kalau bisa membiayainya. Netizen kan banyaknya gitu. Persima nggak ada yang bilang, Pak, kami beli pemain juga setingkatan punya duit saya berapa? Kalau saya punya duit miliaran, saya pakai tim yang luar biasa dong. Pemain-pemain kelas. Karena duitnya cuma segitu-gitunya, ya mohon maaf. Mampunya cuma segitu ya? Jangan hujat kami. Betul nggak? PSGC pakai ex pemain nasional semua. PSGC pelatihnya, belum pemainnya, mewah. Persima, anak-anak Tarkam yang sedikit ada ininya, mereka pun harus bergaji, gitu kan? Belum makan.
Jadi mohon maaf Pak PJ, terima kasih bantuannya sudah merestui pembangunan stadion walaupun hanya lapangannya aja untuk jadi lebih baik. Terima kasih banget, kedepannya kita dan saya ingatkan juga Pak PJ, mohon maaf nih Persima nggak bisa bayar PAD-nya kalau ngundangin warung jambu. Kan kita kalau di warung jambu kita bayar Pak. Oh gitu. Jadi kalau udah lapangannya bagus kayaknya lebih mahal lagi. Saya bingung juga ini Pak. Betul nggak? Iya betul. Betul nggak? Betul. Sedangkan itu kan punya Pemda. Stadion punya siapa? Ya tinggal dibicarakan lah kalau itu. Iya, jadi saya cuma ngomong itu aja Pak. Betul nggak? Kedua, terima kasih juga buat teman-teman birokrasi bahwa akan sedikit peduli, bukan karena hanya mau pilkada ya. Tapi kalau udah pilkada udahan, ya gempor lagi. Gimana makanya? Dan saya juga berharap bisa ngobrol sama beliau-beliau. Oke, siap. Mudah-mudahan tersampaikan. Oke. Mudah-mudahan ya semuanya bisa ini Persima juga semakin maju. Amin. Dengan kepedulian para pejabat, gitu kan. CSR juga turun, APBD juga turun, membantu mencari sponsor. Alah, kayaknya luar biasa. Saya pastikan kita bakal punya tim yang hebat. Amin. Baik, Pak. Ini kalau ngobrol masalah sepak bola tuh saya pengennya panjang gitu, cuman kan durasinya juga gitu kan. Jadi terima kasih banyak nih Pak, kita sudah ngobrol dan apa yang menjadi kalau saya sih keresahan teman-teman baik di Persima, baik di supporter juga sedikit tersampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di birokrasi, stakeholder manapun yang konsen di sepak bola mampu bersinergi dengan teman-teman Persima. Gitu. Baik, kawan-kawan AB Channel, terima kasih. Terima kasih juga yang live di TikToknya AB Channel. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.